Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Berkaitan dengan program kehamilan yang berkaitan dengan infertilitas atau peluang untuk mendapatkan keturunan pada pasangan yang sedang menunggu kehamilan atau yang sedang menunggu momongan, ada beberapa tips yang perlu dicoba atau tips sederhana yang perlu dicoba untuk dapat dilakukan oleh pasangan di rumah. Nah, apa saja sih tips-tips sederhana yang bisa dicoba untuk meningkatkan peluang keberhasilan terjadinya pembuahan atau kehamilan? Yuk simak terus video saya. Berikut ini ada beberapa tips untuk meningkatkan peluang atau kemungkinan besar terjadinya kehamilan pada pasangan yang sedang menunggu datangnya si buah hati. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan pada pasangan yang sedang menunggu momongan atau yang sedang melakukan program hamil. Yang pertama adalah untuk memastikan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi, baik itu dari pihak istri dan ataupun itu pihak suami. Nah, dengan demikian perlunya adanya untuk upaya meningkatkan kualitas kesehatan dari pihak istri dan suami sangat penting sekali dilakukan. Yang kedua adalah untuk melakukan hubungan seksual secara aktif. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pasangan muda atau pasangan yang sedang menunggu, yang sedang memperjuangkan garis dua, yaitu dihindari untuk melakukan hubungan setiap hari. Jadi dijadwalkan minimal melakukan hubungan 2 hari sekali. Jadi hubungan 2 hari sekali ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas serta motilitas sperma dari pihak sang suami. Sehingga perlu direncanakan atau perlu dijadwalkan setiap 2 hari sekali melakukan hubungan seksual. Ingin tidak ingin, mudi tidak mudi harus dilakukan minimal setiap 2 hari sekali. Hindari melakukan hubungan setiap hari. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah lakukan pola hidup sehat untuk keduanya, yaitu bagi istri dan bagi suami untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, kemudian untuk meningkatkan kondisi tubuh, serta untuk meningkatkan peluang keberhasilan menjalani program hamil. Nah, yang keempat adalah pentingnya untuk istri ataupun pasangan mengetahui siklus ovulasi. Siklus ovulasi ini adalah di mana seorang wanita biasanya sudah siap untuk menghasilkan sel telur matang yang siap untuk dibuahi. Nah, apabila wanita atau istri mengetahui kapan siklus ovulasi atau pematangan sel telurnya, ini akan lebih mudah untuk melakukan jadwal hubungan seksual pada masa-masa yang subur. Apa saja sih tanda-tandanya ibu atau istri sedang mengalami ovulasi? Yang pertama adalah terjadinya kenaikan suhu basal atau suhu tubuh yang bisa dicek dengan melalui suhu tubuh. Kemudian bisa digunakan dengan alat pengukur ovulasi yang tersedia di apotik. Nah, yang kedua adalah pada saat rentang ovulasi biasanya pada siklus bervariasi setiap wanita, yaitu 21 hari, bahkan ada yang sampai dengan 35 hari. Ini adalah masa-masa siklus haid. Nah, pada saat siklus haid tersebut, wanita akan mengalami masa ovulasi pada kurang lebih pada 2 hari sebelum masa puncak ovulasi dan 2 hari setelah masa ovulasi. Ada yang hari ke-14, ada yang hari ke-16, dan ada bahkan hari yang ke-18, tergantung dari siklus mens setiap istri atau setiap wanita masing-masing. Jadi dipastikan dulu siklus mensnya apakah ikut yang 21 hari, ataukah ada yang 28 hari, atau bahkan ada yang 30 hari, ada yang 35 hari. Jadi dipastikan dulu untuk mengetahui siklus mens setiap bulannya, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui kapan terjadinya puncak ovulasi. Jadi biasanya puncak ovulasi terjadi 14 hari setelah mens berlangsung.
dihitung dari hari pertama haid terakhir. Nah, setelah itu biasanya 2 hari dihitung ke depan dan 2 hari dihitung ke belakang. Jadi, pada saat ini dimanfaatkan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, tanda yang ketiga bahwa istri sedang mengalami masa ovulasi yaitu adanya pengeluaran serviks atau pengeluaran pervagina yang seperti keputihan namun tidak keputihan yang karena sifatnya lebih lengket, kemudian bening dan lentur, elastis. Nah, bila ada keluar cairan yang seperti demikian, ini bisa diartikan atau bisa ditandai bahwa tubuh ibu sedang melakukan ovulasi, yaitu siap pematangan telur dan siap untuk dilakukan pembuahan. Jadi, ibu harus mengamati dengan seksama bahwa tanda-tanda ovulasi yang terjadi pada diri ibu sudah terjadi, dan apabila itu sudah tampak, dan itu sudah teridentifikasi, silahkan untuk mengajak pasangan Anda melakukan hubungan intim. Yang kelima adalah stres. Ya, jadi dihindari untuk stres, ketegangan, kepanikan, kecemasan. Nah, dilakukan mengelola kondisi stres yang baik sehingga lebih rileks, lebih enjoy, sehingga meningkatkan peluang untuk terjadinya kehamilan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai tips untuk dapat mempercepat kehamilan secara alami. Dapatkan tips-tips lainnya di video saya di channel YouTube Bidan Dian Pramasari. Tetap di subscribe dan jangan lupa untuk melakukan notifikasi lonceng, like, comment, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam rahayu.